Kau masih kecil dan juga lemah. Daud pun berkata, aku datang berperang dengan Tuhan Allahku yang hidup. Lalu Eliab pun terdiam, dan Daud langsung berperang di hadapan Goliat. Goliat berkata, apakah ini lawanku, anak kecil dan juga lemah? Daud berkata, aku datang dengan Tuhan Allahku yang hidup. Lalu Daud mengenakan batu ke kepala Goliat dan Goliat pun terjatuh. Lalu orang Filistin itu melihat pendekar mereka yang terjatuh itu dan kalah. Mereka lari ketakutan dan orang Israel mengejar mereka dan mengalahkan mereka. Lalu Daud berdiri di samping orang Filistin itu dan dihunusnya kepalanya dengan pedang. Dan pulanglah orang Israel dari pemburuan hebatnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Saya akan menceritakan tentang Daud mengalahkan Goliat yang terambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Ada seorang anak bernama Daud. Dia keturunan dari Ishak. Pada suatu hari orang Filistin berkemah di Sokho untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel juga berkemah untuk melawan orang Filistin. Lalu orang Israel mengatur barisannya menghadap orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Lalu keluarlah pendekar orang Filistin itu. Tingginya 6 hasta sejengkal. Dia memakai baju zirah yang bersisik. Namanya Goliat dari Gad. Orang Israel pun tidak ada satupun yang berani melawan Goliat itu. Lalu Daud datang kepada Raja Saul. Aku ingin melawan Goliat orang Filistin itu. Lalu Raja Saul berkata, tidak, karena engkau masih kecil dan juga lemah. Lalu Daud berkata, aku datang berperang dengan Tuhan yang menyertai aku dan melindungi aku. Lalu Raja Saul berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dan Raja Saul mengenakan baju yang kebesaran dan longgar kepada Daud. Lalu Daud berkata, tidak, aku tidak mau memakai baju ini. Orang Filistin itu datang berperang memakai perisai dan juga tongkat. Aku datang dengan Tuhan Allahku yang hidup. Lalu Daud pun sampai di medan pertempuran. Datanglah kakak Eliab, kakak yang tertua itu, dan berkata kepada Daud, mengapa engkau datang ke sini, adik kecil? Lalu Daud berkata, aku ingin melawan orang Filistin itu. Lalu kakak Daud Eliab itu berkata, tidak bisa. Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah hidupmu memenuhi hukum Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Roma 8 28. ayat 28. Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu datangkan kebaikan untuk mendatangkan kebaikan mereka yang mengasihi Dia. bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu Mereka yang terpanggil bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana sesuai dengan rencana Allah. Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur 17 ayat 6. Aku berseru kepadamu
karena Engkau menjawab aku ya Allah. Sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Puji Tuhan. Al-1 Tesalonika 5 ayat 17. Sedekah, doa, puji Tuhan. Halo kakak-kakak sekolah minggu, halo teman-teman. Ayat emasku adalah Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Puji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan, haleluya. Kasih. Puji Tuhan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan, haleluya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Matius. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, haleluya. Karena Yesus cinta semua anak yang bersekolah minggu. Terima kasih Yesus seperti celana.
Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Oke adik-adik, kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dan bergoyang-goyang untuk memuliakan nama Tuhan. Bangkit berdiri, Markas Kristus. Siap, salah kan? Oke, ulang lagi, Markas Kristus. Siap. Oh pasukan. Oh iya, pasukan Kristus. Siap. Oke, pintar adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Masih ngantuk? Udah masih? Ya ampun, kita nyanyikan satu kali lagi supaya kita segar dan bugar untuk memulai ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu pujian I Love You Jesus, Deep Down in My Heart. Pakai gerakannya adik-adik. Capek kan adik-adik? Jadi kakak boleh mempersilakan duduk bagi adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita lebih dalam lagi. Kita akan menyanyikan lagu pujian Kasihnya Seperti Sungai. Dan di akhir pujian ini kita akan berdoa berfirman-Lah ya Tuhan. Kasihnya seperti sungai, di hatiku mengalir.
tutup matanya, kita akan berdoa berfirman ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan membawa ibadah kita lebih dalam lagi. Kita akan menyanyikan lagu pujian Ada Satu Sobatku, dan di akhir pujian kami mengundang Kakak Angel untuk berdoa. Ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan juga doa persembahan juga akan dibawakan oleh Kak Angel untuk didoakan. Kita akan menyanyi pujian Ada Satu Sobatku yang Setia. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, ikuti setelah kakaknya ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang Kau beri, untuk kami boleh beribadah bersama pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan, setiap cinta kasih-Mu yang telah kami alami di hari seminggu yang lalu. Bapa, pada pagi hari ini kami datang untuk boleh memuji memuliakan nama-Mu. Biar kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau yang memberkati kakak-kakak dan abang-abang yang melayani pada pagi hari ini. Bapa yang baik, yang memberkati setiap kami yang boleh hadir, bahkan teman-teman kami yang belum dapat hadir dalam ibadah online pagi ini. Engkau yang selalu ada, memberkati juga orang tua kami. Engkau yang memberkati baik persembahan yang akan kami kumpulkan, biar kiranya berapapun yang boleh kami berikan dapat menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau yang memberkati baik firman
baik firman yang akan diberikan di tengah-tengah kami. tengah-tengah kami. Biar kiranya apapun firman Apapun firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami dengar sungguh boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terpuji termulia namamu Tuhan, Terpujilah kemuliaan nama mulai daripada pagi hari ini pagi hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendoakan firman Tuhan, sudah mendoa penyerahan. Kita akan memberikan persembahan kita. Jangan lupa adik-adik, persembahannya di tangan kanan. Baik adik-adik, siapkan persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita menyanyikan lagu pujian. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita tunggu-tunggu dari pagi sampai saat hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus berjaga. Kita undang nanti Kak Karina untuk membawakan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu pujian Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesusku panggil,
Puji Tuhan. Semua udah siap nih Alkitabnya ya. Sebentar aja adik-adik ya. Adik-adik belita. Jangan langsung lari-lari. Ya, pertama Madia nih udah bisa baca. Langsung ada Alkitabnya. Yang balita juga ya. Adik-adik tetap duduk yang manis ya. Hari ini kita belajar firman Tuhan, perkenanan Tuhan ya bagi anak-anak sekolah minggu ya, yang Tuhan sukai, yang Tuhan senangi dari anak-anak sekolah minggu. Apa itu ya? Ya, pribadi karakter anak-anak sekolah minggu yang Tuhan inginkan. Ayo adik-adik, mungkin ini sudah pernah disampaikan oleh kakak-kakak, abang-abangnya, tapi firman Tuhan kita ulang-ulang. Setiap firman Tuhan kita baca, kita dengar, ada pengertian yang baru, ada hikmah yang baru terus bertambah untuk kita semakin mengerti. Ya, ayo adik-adik, Alkitabnya boleh dibuka, Filipi 4. Ya, beberapa minggu ini yang balita nyanyi ya. Nah, minggu ini kalau mau bernyanyi boleh, tapi untuk balita yang Filipi 4 ayat yang kelima, ayat yang ke-8 itu untuk Pratama dan Madya. Kita baca dulu ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Filipi 4 ayat yang ke-8. Sudah? Ikuti semua setelah kakak baca ya. Filipi 4 ayat 8. Diikuti ya semuanya ya. Kan udah ketemu. Dapat kan? Cepat kan? Nah, semua ini udah ada Alkitabnya, yang balita juga yang udah baca langsung ya. Semua udah punya Alkitab ya. Oke, semangat ya adik-adik. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu untuk Pratama dan Madya, praremaja ya. Yang ayat yang kelima. Ya, ayo. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, itu untuk yang balita. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi ini diajarkan bagi kita, untuk kita memikirkan yang apa tadi? Luar biasa ini ya. Yang jadi akhirnya saudara-saudara, semua anak-anak sekolah minggu GPI Bukit Permai, semua yang benar, yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Adik-adik, perkataan setiap kita, perbuatan kita yang kita lakukan itu lahir dari pikiran, dari hati. Nah, makanya firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita jaga hati, jaga pikiran. Hati dan pikiran kan gak ada yang tahu, ya kan? Kita sama Tuhan. Tapi saat kita berbicara, orang lain dengar. Saat kita berbuat, perbuatan kita yang kita lakukan, orang bisa tahu. Dan dari situ orang mengenal kita. Dan Tuhan inginkan adik-adik kita belajar untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang suci, yang adil, yang sedap didengar, segala yang mulia. Tuhan inginkan itulah menjadi karakter anak-anak sekolah minggu GPI Bukit Permai. Gimana caranya ya? Aduh, udah bosan Kak di rumah.
berdoalah. Ya, walaupun di masa sulit. Gimana adik-adik untuk berbicara yang baik, bertingkah laku yang baik, untuk tetap setia dalam Tuhan, untuk berkenan di hadapan Tuhan. Ayo adik-adik, masih ada enggak melawan sama orang tua? Masih ada enggak bohong-bohongnya? Masih ada enggak yang bikin kesal saudara-saudaranya di rumah, di keluarganya? Hari ini kita mulai dari hati kita, pikiran kita, ya. Hatinya bersih, pikirannya yang positif, yang baik. Pastinya perkataannya, perbuatannya yang baik. Pastinya jadi Tuhan dimuliakan. Ya kan adik-adik? Iyalah. Tapi kalau udah di hatinya nggak baik, pikirannya yang baik, nggak baik, mungkin nggak di hatinya nggak baik, pikirannya nggak baik, perkataan perbuatannya baik. Hatinya baik, pikirannya baik, maka perkataan dan perbuatannya menjadi baik. Iya, jadi adik-adik dalam kehidupan sehari-hari, ya pastinya kita semua ini ya senang, ingin rasanya Tuhan disukakan lewat hidup kita, dimuliakan, supaya kita menerima berkat dari Tuhan. Iya, kerinduan kita, doa kita. Prakteknya, ayo adik-adik di rumah masing-masing belajar ya adik-adik. Ada kadang rasa jenuh, bosannya, sabarlah, tetaplah berdoa, tetaplah setia. Sampai kapan kita nggak tahu, sampai selesai pandemi ini. Ya, kita juga ya kakak-kakak, abang-abangnya ingin rasanya sama adik-adik aja langsung, tapi kita tetap menjalani dengan sukacita, dengan bersyukur, dengan sabar ya adik-adik. Nah, jadi dalam sehari-hari ya, siapa yang masih ada pikiran-pikiran negatif ya, ada di hatinya yang nggak baik, ya dihilangkan itu. Ya, misalnya kalau si Daniel cerita sama si Rafael sama si Farel, dia bilang, tahu nggak, si Arles itu lo juara 1, baik, pinter, rajin. Gimana perkataan Daniel itu? Baik apa enggak? Baik, karena yang diperkatakan Daniel apa? Hal-hal yang positif. Ya, mungkin Daniel bisa aja tahu, mungkin ada tingkahnya Arles yang nggak suka di hatinya, tapi dia nggak mau. Jadi mengungkapkan itu. Jadi adik-adik kalau ada sesuatu, doakan temannya, ya. Jangan hal negatif, yang positiflah perkatakan, lakukan. Misalnya Keren nih main nih sama si Kova, si Diara. Ayo, sini main sama saya aja, nggak usah main sama Teresia. Baik nggak seperti itu? Nggak baik. Karena si Keren menghasut temannya, nggak berteman sama si Teresia. Nggak baik. Ya, misalnya kakak kasih contoh seperti itu biar adik-adik mengerti. Keren baik kok orangnya. Iya baik. Ya kan? Semua kenal Keren, masih ingat kan? Iya, maksudnya di pikiran kita yang baik-baik aja. Ya, kalau pikiran kita baik, pastinya kita senang, happy. Iya kan? Waktu belajar, waktu main. Kalau pikiran kita negatif, keadaan biasa aja, baik. Tapi karena di pikirannya negatif, ya mempraduga, jadinya dia pusing sendiri, tersendiri. Iyalah, orang nggak ada apa-apa, gimana ya dia itu ya, gini-gini kali ya, kok gini ya, dia itu ya gini-gini. Padahal nggak ada apa-apa, biasa aja. Tapi karena pikirannya negatif, ya dia sendiri yang pusing, rugi. Nah, itu sebabnya hari ini Tuhan ingatkan bagi kita adik-adik untuk kita belajar memiliki hati yang baik, pikiran yang baik. Jadi perkataan dan perbuatan kita yang baik, positif dong, seperti tadi yang kita baca. Ya, jadi di rumah ada damai sejahtera ya, di rumah masing-masing yang adik-adik, bapak mamanya lihat, wih anakku baik, ya anakku rajin, anakku pintar, senang dong bapak mamanya. Iya. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk melakukannya. Ya, kalau mungkin adik-adik masih ada ya emosinya, masih
kadang rasa jenuhnya itu membuat marah, adik-adik berdoa ya, minta kepada Tuhan untuk Tuhan tolong untuk seluruh hidup kita ini hari lepas hari semakin baik dan lebih baik, hingga Tuhan berkenan, Tuhan dimuliakan dalam setiap hidup kita. Berkat Tuhan ada bagi semua anak-anak sekolah minggu GPI Bukit Permai dan seluruh umatnya. Puji Tuhan. Oke, adik-adik, demikian firman Tuhan. Mari semuanya kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami memiliki hati seperti-Mu, memiliki pikiran seperti-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk memiliki hati yang baik, pikiran yang baik, sehingga perkataan dan perbuatan kami Tuhan baik. Ya Tuhan Yesus, ampuni kesalahan dosa kami yang selama ini yang tidak berkenan kepadamu. Sucikan kami oleh darah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberikan pengertian pengetahuan bagi kami untuk kami mulai mengerti setiap jalan-jalan dan rencana-Mu, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu mengajar kami Tuhan untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, dan kami memuji muliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan Yesus bagi semua anak sekolah minggu, semua umat-Mu Tuhan. Nama-Mu dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pertolongan-Mu bagi kami semua. Buat pagi hari ini Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Jika sudah mulai Tuhan Yesus belajar tatap muka di sekolah, biarlah Tuhan Yesus perlindungan-Mu bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan, baik mereka di rumah, di sekolah, dimanapun berada. Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus Engkaulah memberkati kami semua. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Seluruh hidup kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Bimbingan-Mu Tuhan Yesus, pimpinan-Mu, pertolongan-Mu, kasih Allah dalam hidup kami. Sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan berkat-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan lupa ya adik-adik memberikan video ayat hafalannya kepada kakak-kakaknya ataupun ke abang-abangnya. Dan ayat hafalannya yang tadi udah Kakak Rina sampaikan dihafalkan dan dikirimkan kepada kakak-kakaknya. Kita akan bersalam-salaman dengan orang tua kita ataupun pendamping kita yang menemani kita untuk live streaming. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu pujian Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Dan aku mengundang kakak-kakak untuk maju ke depan. Bernyanyi
kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.